Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risna Yusmilayanda Purba dengan nomor BP 2311089003 dari Prodi D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, jurusan Teknologi Informasi, Politeknik Negeri Padang. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Mary selaku dosen mata kuliah untuk Sistem Basis Data. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang parallel database. Di dalam database paralel, kita akan membahas materi mengenai pengertian database paralel, arsitektur paralel DBMS, tipe query paralelisme, penggunaan data fragmentation, contoh penerapan atau implementasi pada database paralel, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Pengertian dari database paralel itu sendiri adalah DBMS yang berjalan di beberapa prosesor yang dirancang untuk menjalankan operasi secara paralel. DBMS paralel menghubungkan sejumlah mesin yang lebih kecil untuk mencapai throughput yang sama seperti yang diharapkan dari satu mesin besar. Throughput yang dimaksud ini tuh mengacu pada volume rata-rata data yang benar-benar dapat melintasi jaringan pada waktu tertentu. Database paralel ini tuh diibaratkan sebagai proses-proses yang terdiri dari sejumlah prosesor dan memori yang saling terhubung menggunakan jaringan yang sangat super cepat yang digabungkan secara erat dan membentuk sebuah sistem database yang tunggal. Dalam database paralel ini, data dipartisi ke berbagai disk sehingga dapat diambil lebih cepat dari biasanya. Di dalam database paralel ini juga terdapat arsitektur paralel DBMS yang terdiri dari share memory arsitektur, share disk arsitektur, dan share nothing arsitektur. Share memory arsitektur yaitu prosesor yang membagi memori secara umum. Maksudnya itu di mana beberapa prosesor berbagi ruang memori utama atau yang biasa kita sebutnya itu RAM, namun setiap prosesor itu memiliki disk atau HDD-nya masing-masing. Jadi, jika banyak proses yang berjalan secara bersamaan itu, kecepatannya pasti bakalan berkurang. Sama seperti komputer yang kita pakai sehari-hari, kalau seandainya banyak proses yang dijalankan secara bersamaan atau paralel, maka komputernya akan menjadi lambat dari biasanya. Nah, berikut gambar ilustrasi dari sistem memori bersama atau biasa disebut share memory arsitektur dari tiga prosesor. Selanjutnya yaitu share disk arsitektur, yaitu proses membagi sebagian kapasitas disk. Maksudnya ini setiap node mempunyai memori masing-masing, tapi semua nodenya itu berbagi penyimpanan massal dan biasanya ada pada jaringan penyimpanan, dan setiap node-nya itu juga biasanya sih memiliki banyak prosesor. Berikut ilustrasi dari share disk arsitektur. Selanjutnya yaitu share nothing arsitektur. Nah, untuk share nothing arsitektur ini yaitu prosesor yang pembagiannya bukan pada memori atau disk. Dalam hal ini tuh setiap node mempunyai penyimpanan massal dan juga memori utamanya masing-masing. Berikut ilustrasi dari share nothing arsitektur. Selanjutnya yaitu tipe query paralelisme. Di dalam tipe query paralelisme ini terdapat intra-query paralelisme, kemudian ada independent paralelisme, ada pipeline paralelisme, dan ada intra-operation paralelisme.
Yang pertama yaitu intra-query paralelisme, yaitu sebuah query tunggal yang dieksekusi secara paralel menggunakan beberapa prosesor atau disk. Selanjutnya ada independent paralelisme, yaitu mengeksekusi setiap operasi secara individual dalam prosesor yang berbeda, yang hanya jika operasi tersebut dapat dijalankan secara independen satu sama lain. Misalnya, jika kita perlu menggabungkan 4 tabel, maka kita akan menggabungkan 2 tabel pada satu prosesor, dan 2 tabel lainnya itu kita dapat menggabungkannya pada prosesor yang lain. Selanjutnya yaitu pipeline paralelisme, yaitu mengeksekusi berbagai operasi dengan cara berlapis pipa. Kenapa bisa disebut berlapis pipa? Misalnya, kalau kita perlu menggabungkan 3 tabel, maka 2 tabel akan kita gabungkan dalam satu prosesor. Dan untuk satu tabel lagi, akan kita kirim sinyal kepada prosesor lain yang kemudian tabel tersebut akan digabungkan pada prosesor lainnya. Dan yang terakhir ada intra-operation paralelisme, yaitu mengeksekusi operasi tunggal yang kompleks atau besar secara paralel di beberapa prosesor. Untuk pemisalannya ada data yang kita buat order by dari query yang mencoba mengeksekusi jutaan catatan yang dapat diparalelkan pada beberapa prosesor. Selanjutnya yaitu penggunaan data fragmentation pada database paralel. Fragmentasi adalah proses membagi keseluruhan database menjadi berbagai subtabel atau subrelasi sehingga data dapat disimpan dalam sistem yang berbeda. Pemisalannya ini ada satu tabel yang kita asumsikan namanya sebagai tabel T. Tabel T ini terfragmentasi dan dibagi ke dalam beberapa tabel yang menjadi T1, T2, T3, dan seterusnya. Setelah itu, subtabel ini berisi informasi yang cukup untuk memungkinkan restorasi ke tabel yang asli. Untuk restorasinya ini sendiri dapat dilakukan dengan menggunakan query union atau join pada subtabelnya. Nah, proses inilah yang kita sebut sebagai fragmentasi data. Keuntungan dari penggunaan data fragmentation ini sendiri yaitu efisien data meningkat. Maksudnya itu, ketika data disimpan dekat dengan situs penggunaan, efisiensi sistem database-nya akan meningkat. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan query lokal terpenuhi. Untuk metode pengoptimalannya sendiri pada query lokal cukup untuk beberapa query karena data tersedia secara lokal. Selanjutnya, untuk sistem keamanannya itu terjamin. Jadi, untuk menjaga keamanan dan privacy sistem database-nya ini tadi, fragmentasi ini sangat bermanfaat. Namun, di balik keuntungannya itu terdapat kekurangan pada data fragmentation ini, yaitu untuk kecepatan aksesnya itu tinggi. Jadi, kecepatan akses mungkin sangat tinggi jika diperlukan data dari fragmen yang berbeda. Yang kedua yaitu biaya yang cukup mahal. Jika kita menggunakan fragmentasi rekursif, maka biasanya biayanya itu akan sangat lebih mahal. Selanjutnya yaitu contoh penerapan implementasi pada database paralel. Kali ini, saya akan memberikan satu contoh penerapan database paralel pada program sederhana dalam menginputkan data pada sebuah tabel. Di sini saya akan menggunakan Python sebagai bahasa pemrograman dan menggunakan Google Colab sebagai text editornya. Untuk itu,
Yang pertama, saya akan menambahkan modul SQLite. Modul SQLite ini berfungsi untuk mengakses database ke database SQLite. Dan saya juga akan menambahkan modul reading. Untuk modul ini itu berfungsi untuk modul yang digunakan pada sebuah program yang berjalan secara paralel di dalam sebuah proses. Selanjutnya saya akan menambahkan sebuah fungsi untuk membuat tabel di database. Saya akan memberi nama fungsi tersebut menjadi create table. Dan saya juga akan menambahkan dua parameter. Yang pertama yaitu con. Untuk con sendiri ini berfungsi untuk membuat koneksi ke database, dan saya akan membuat satu parameter lagi yang akan saya beri nama create table SQL. Untuk create table SQL ini berfungsi untuk pernyataan SQL ketika membuat tabel. Saya juga akan menambahkan block try except. Fungsinya untuk menangani jika sewaktu-waktu koneksi yang saya buat ketika membuat tabel tidak berhasil. Di dalam block try, saya akan menambahkan metode kursor yang diambil dari parameter con. Kursor ini itu digunakan untuk mengeksekusi pernyataan dari SQL yang ada di dalam database. Untuk eksekusi pernyataannya itu kita buat menjadi lalu kita tambahkan pesan table created successfully ketika ketika tabelnya berhasil dibuat. Lalu jika terjadi error, kita tambahkan pesan error. Selanjutnya kita akan membuat fungsi untuk menambahkan data ke dalam tabel. Saya akan membuat nama fungsinya adalah insert data.
Kemudian kita akan membuat koneksi ke database, yaitu con sama dengan SQL write connect paralel. Selanjutnya yaitu kita juga akan menambahkan block try. Di dalam block try ini kita akan menambahkan query dari SQL untuk insert data. Kali ini saya akan membuat nama tabelnya yaitu books. Dengan kolom yaitu title dan author. Lalu kita akan membuat kursor. Data kursor ini kita akan menampung ke dalam data kursor ini akan ditampung ke dalam for on setelah itu pernyataan SQL kemudian kita eksekusi menggunakan metode execute. Yang sudah dibuat dimasukkan ke dalam kolom-kolom tabel sesuai dengan value-nya masing-masing dengan menggunakan pernyataan SQL. Lalu kita commit transaction. Kita tambahkan pesan data jika data berhasil dimasukkan, kita tambahkan pesan data inserted successfully. Namun jika terdapat error, kita akan menambahkan pesan lalu kita akan menambahkan block finally. Block finally ini
digunakan untuk menentukan kode mana yang harus dijalankan terlebih dahulu, terlepas dari apakah ada pengecualian atau tidak. Lalu kita menutup di sini. Lalu kita menutup koneksi ke database dengan menggunakan close. Selanjutnya kita akan membuat fungsi untuk menampilkan data dari tabel. Saya akan membuat nama fungsinya adalah select all books. Sama seperti ketika membuat fungsi pada insert data, kita juga akan terlebih dahulu kita hubungkan fungsi ini ke database. Maaf, ini seharusnya titik 2. Lalu kita tambahkan kembali blok try. Kita buat parameter cur untuk menampung metode kursor. Yang digunakan untuk mengeksekusi pernyataan SQL. Lalu untuk pernyataan SQL, lalu kita juga akan menambahkan pernyataan query. Lalu kita tambahkan query untuk melihat tabel. Melihat data di dalam tabel books. Lalu kita akan mengambil hasil query menggunakan metode cur Fatcall ini berfungsi untuk mengambil semua data hasil query yang diperoleh oleh kursor, yang kemudian data ini akan disimpan ke dalam variabel rows. Selanjutnya, saya akan melakukan iterasi pada setiap baris dari hasil query yang sudah diambil sebelumnya. Jika sudah, kita tambahkan kembali pesan error. Kita tambahkan kembali finally, kemudian kita tutup database dengan close.
Lalu kita setelah kita membuat fungsi untuk menampilkan data yang ada di dalam Tablebooks, kemudian kita akan membuat fungsi untuk menjalankan setiap thread. Kita buat fungsinya dengan nama thread function. Lalu kita akan menambahkan blok kode yang akan dijalankan oleh setiap file program yang dijalankan secara langsung. Fungsi ini itu ibaratnya itu sebagai tempat utama di mana program itu akan dimulai. Jadi kita akan membuat fungsi untuk menjalankan setiap fungsi yang sebelumnya sudah kita buat. Kita akan membuat menjadi if name. Kemudian kita koneksikan ke database. Lalu kita tambahkan SQL statement untuk membuat tabel. Kita buat statementnya dengan nama create books table SQL. Kita buat ID-nya integer primary key auto increment. Untuk kolom title-nya kita buat text no. Selanjutnya kita buat kolom author text not null. Lalu kita buat koneksi ke database con. Kita buat pesan
Jika koneksi berhasil, kita akan menampilkan pesan connected to database yang sudah kita buat. Ini nama database-nya adalah parallel successfully. Kita akan membuat kondisi jika tabel belum tersedia. Untuk memeriksanya, kita if con is not none, kemudian kita panggil fungsi, kita panggil parameter dari on dan create books table SQL. Untuk create books table ini jika table sudah ada, else print kita buat fungsi untuk menampung data satu, isinya itu the grid autornya Tony. Lalu untuk data 2 judulnya, lalu untuk data 2 judul PNP autornya Gali. Selanjutnya kita akan membuat proses untuk menjalankan fungsi treat function. Treat 1 untuk fungsi treat function ini adalah untuk memasukkan datanya ke dalam table.
Lalu untuk treat 2, kita copy saja. Fungsi treat ini itu untuk menjalankan setelah kita membuat proses pada treat, kemudian kita jalankan proses treatnya dengan treat 1 start. Setelah kita jalankan, lalu untuk data 2 buat judul PNP, autornya Gali. Selanjutnya kita akan membuat proses untuk menjalankan fungsi treat function. Treat 1. Untuk fungsi treat function ini adalah untuk memasukkan datanya ke dalam tabel. Lalu untuk treat 2, kita copy saja. Fungsi treat ini itu untuk menjalankan setelah kita membuat proses pada treat, kemudian kita jalankan proses treatnya dengan treat 1 start.
Selanjutnya kita akan membuat read join. Fungsi thread join ini sendiri yaitu menunggu hingga kedua thread yang sudah kita jalankan ini selesai sebelum memasukkan data dari data yang sudah kita inputkan sebelumnya. Lalu kita buat proses untuk menampilkan semua data yang ada di dalam table books. Dan terakhir, kita tutup database dengan fungsi close. Kita coba jalankan. Berhasil. Kita tadi sudah menambahkan jika koneksi database berhasil, maka ada pesan connected to parallel successfully. Terus kita juga sudah menambahkan pesan jika tabel berhasil dibuat muncul pesan table created successfully, dan jika kita berhasil menginputkan data juga muncul pesan data inserted successfully, dan kita berhasil memasukkan data yang pertama The Great Gatsby untuk title-nya, terus autornya itu Rooney, dan data kedua yaitu title-nya PNP dan untuk autornya itu Gali. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari materi yang sudah dijelaskan mengenai database paralel, kita mendapatkan kesimpulannya yaitu 1. Meningkatkan kinerja. Dengan menggunakan database paralel, kita dapat meningkatkan kinerja aplikasi dengan mendistribusikan beban kerja database ke beberapa prosesor atau core CPU secara paralel. Ini tuh memungkinkan aplikasi untuk memproses lebih banyak permintaan dan data dalam waktu yang lebih singkat dari biasanya. Yang kedua yaitu biaya dan efisiensi. Untuk database paralel ini sendiri itu membutuhkan lebih banyak sumber daya perangkat keras dan perangkat lunak untuk diimplementasikan dan dijalankan. Jadi perlu pertimbangan apakah manfaat dari kinerja dan ketersediaan yang meningkat ini melebihi biaya dan kompleksitas yang terlibat. Yang ketiga yaitu redundansi dan ketersediaan tinggi. Jika kita menggunakan database paralel yang terdistribusi, pasti kita dapat memiliki replika data di beberapa node, yang memungkinkan untuk peningkatan ketahanan terhadap kegagalan dan peningkatan ketersediaan data. Jadi, jika satu node itu gagal, data masih dapat diakses dari node-node yang lain. Baik, sekian penjelasan saya mengenai materi tentang database paralel. Jika ada kesalahan, saya minta maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.